Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrian Hibe, Eskom Emkom, guru informatika SMA Negeri 4 Padang, dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang ataupun UNP Padang. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar untuk mata pelajaran informatika. Yuk kita ikuti ke labor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita menerapkan dulu pembacaan Asmaul Husna, kemudian lagu Indonesia Raya seperti biasa. Dan selanjutnya silakan itu membaca Al-Quran dulu, salah satu temannya. Silakan Pak Halim yang bertugas hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Berarti kita masih diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada hari ini dalam rangka tujuan utama kita adalah dalam menuntut ilmu. Oke, baiklah Ananda sekalian. Dan sebelumnya kita ambil absen kita dulu, kita cek kehadiran kita dulu untuk yang di kelas ini. Yang pertama Ahmad Fauzan, Aisyah Abdillah Syakira. Berarti di sini ada 3 orang temannya yang tak hadir, yang berhalangan hadir, yang 2 orang sakit, yang 1 orang alfa. Dan mudah-mudahan kita berpikiran positif saja, mudah-mudahan teman kita ini itu bagi yang sakit itu cepat disembuhkan, lekas sembuh kembali dan dapat melaksanakan itu kegiatan pembelajaran kita kembali. Itu kondisi emosional kita dan termasuk itu mencek kerapian kita yang berada di labor ini. Dan
Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Nah, bagi yang laki-laki bajunya yang tidak masuk berdiri. Nah, hello. Hello, hello. Hai, hai. Oke, kita cek kondisi keseriusan kita, kefokusan kita. 1 dan 1. 2, 3. Oke. 1 kali lagi. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Rahel, sebelum kita belajar di labor ini, seperti biasa kita tentukan dulu kesepakatan kita, aturan kesepakatan kita di dalam kelas ini. Dan kita tentukan dulu aturan kesepakatan kita di kelas ini. Nah, kira-kira apa aturan-aturan yang harus kita taati di kelas ini? Yang pertama apa? Kesepakatan kelas kita. Tidak boleh dan minuman di labor. Nah, aturan yang kedua. Tidak boleh keluar masuk labor, Pak. Tidak boleh keluar masuk labor. Tidak boleh keluar masuk labor. Jadi Ananda tidak sepakat kita dengan aturan 4 ini. Insyaallah. Jadi karena ini kesepakatan kita bersama, itu dimohon tidak ada yang melanggar ataupun yang tidak ada yang tidak mentaatinya. Oke, Pak. Kita lanjut berikutnya. Itu kemarin materi kita sudah sampai di mana? Materi kita sudah sampai di mana kemarin? Kanva, Pak. Algoritma dan pemrograman. Iya, Bapak. Nah, saya ulangi, materi kita kemarin sudah sampai di mana? Algoritma khususnya itu membahas algoritma. Dan Langkah-langkah. ya, Mutia silakan. Algoritma itu langkah-langkah ataupun urutan-urutan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya algoritma itu adalah langkah-langkah ataupun urutan-urutan logis. Kita akan membuat sebuah coding sederhana. Dan nanti permasalahan yang akan kita bahas nanti kita diskusikan. Dan kita lihat dulu tujuannya. Di sini tujuannya itu melalui presentasi dan demonstrasi. Peserta didik dapat menjelaskan algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa Python dengan menjawab benar soal pada asesmen formatif. Jadi di sini nanti kita ada post-it-nya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui presentasi dan demonstrasi, peserta didik dapat menerapkan algoritma untuk membuat coding bahasa pemrograman Python. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat, melalui penugasan praktik, peserta didik dapat menjelaskan masalah pada latihan mencari luas persegi panjang dan pada coding Python sesuai dengan website yang tersedia. Dan jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Dan selanjutnya, dari nantinya itu permasalahan yang akan kita bahas. Dan ini merupakan pandangan-pandangan bagi kita bersama. Dan mungkin setelah kita ataupun setelah Ananda tamat dari sekolah ini, tentu mungkin Ananda ada yang bekerja, Ananda ada mungkin yang kuliah ataupun melanjutkan pendidikan. Dan di sini apapun jenis pekerjaan dan kuliah yang akan Anda tempuh nanti, itu pasti Ananda akan dihadapkan dengan permasalahan. Nah, dan tugas Ananda adalah memecahkan masalah tersebut secara runtun. Dan untuk memecahkan masalah tersebut secara runtun, itulah yang dikatakan dengan algoritma. Tujuan Bapak
itu adalah untuk memotivasi kita bersama. Dan untuk memotivasi kita bersama tentang pentingnya teknologi informasi itu, pentingnya kita belajar IT ini. Dan seperti di mana yang kita ketahui, teknologi itu telah merubah segalanya. Dengan teknologi, masa depan akan mengubah segalanya di hari ini. Jadi, dengan teknologi itu, masa depan akan merubah segalanya di hari ini. Kemudian, setiap teknologi itu pasti dia memiliki resiko yang dapat itu menghancurkan Ananda. Benar nggak? Ada teknologi itu yang dapat menghancurkan kita? Iya. Dan kalau seandainya kita tidak menggunakannya itu dengan baik. Contoh, di waktu guru menerangkan di kelas, itu kita Ananda masih sibuk bermain HP. Itu tidak memanfaatkan teknologi, itu namanya. Itu yang akan menghancurkan kita, enggak? Iya, itu dia akan menghancurkan kita. Namun di sini dalam tanda kutip, tapi kita juga butuh teknologi itu. Dan butuh teknologi tersebut untuk membangun kehidupan kita yang lebih baik. Di sini nanti, di hari ini, di pertemuan ini, kita akan membahas suatu permasalahan dan membahas suatu studi kasus yang akan kita pecahkan bersama nantinya. Dan yang akan kita pecahkan bersama nantinya. Seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, setelah mungkin Ananda tamat dari sekolah ini, mungkin Ananda akan bekerja. Mungkin Ananda akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dimanapun Ananda bekerja dan dimanapun Ananda nantinya itu melanjutkan pendidikan, itu pasti tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Contoh, kita diminta untuk mengolah data, dituntut kita membuat coding, dituntut kita untuk menentukan algoritma secara runtun, langkah-langkah kerjanya secara runtun ataupun algoritmanya dengan bahasa pemrograman. Jadi di sini kita sudah dibekali itu bahasa pemrograman, walaupun itu bahasa pemrograman sederhana, yaitunya mencari luas persegi panjang nantinya. Jadi studi kasus yang akan kita bahas itu kita mencari luas persegi panjang. Dan sebagaimana yang kita ketahui, dan studi kasus ini itu kita menggunakan model pembelajaran PBL. Dan jadi kita diskusikan masalah ini dulu, kita pecahkan masalah ini dulu. Dan jadi kita berkelompok dulu. Sebelum kita diskusi kelompok, itu silahkan kita melakukan pretest dulu. Itu link Google Form-nya sudah ada di grup. Dan silahkan buka link Google Form-nya dulu di grup. Nah, ini tujuannya untuk mengelompokkan kita nanti. Ini dapat kita kelompokkan, itu Ananda semuanya itu berbentuk berkelompok. Kelompok kita terdiri dari 5 orang. Dan itu untuk Aisyah, kemudian Dila, Dino, Farel ada yang Gita, itu membuat coding program menggunakan Python dengan kasus mencari luas persegi panjang. Nah, silakan berdiskusi dulu. Berlima. Jadi menghitung luas persegi panjang, algoritmanya yang pertama masukkan panjang dari menghitung luas persegi panjang. Nanti Ananda akan ditunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kita harus mampu melahirkan konsep yang pertama algoritma dulu, yang keduanya baru flowchart. Dan selesai ya. Itu kelompoknya Mutia, algoritma, mengenai algoritma. Itu kelompok Mutia.
Silakan tampilkan ke depan satu orang saja. Menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya yaitu yang pertama, masukkan panjang dari persegi panjang. Yang kedua, masukkan lebar persegi panjang. Lalu kita hitung luas menggunakan rumus P kali L atau panjang kali lebar. Yang terakhir yaitu baru kita cetak luas persegi panjang tersebut. Nah, oke. Jadi kata kelompok Mutia tadi itu untuk menyelesaikan studi kasus mencari luas persegi panjang itu dengan algoritma sebagai berikut. Nah, katanya masukkan panjang persegi panjang. Jadi inputkan panjang dulu. Kemudian setelah panjang itu inputkan lebar. Karena di sini kita menyelesaikan ataupun menentukan dua variabel, yaitunya panjang kali lebar. Karena rumus kita kan panjang kali lebar. Berarti kita tentukan silakan jelaskan Cynthia. Luas persegi panjang. Pertama itu dimulai dari kata mulai, lalu masukkan P ini berarti panjang. Lalu masukkan L. Kata Cynthia tadi itu flowchart dari setelah kita tadi algoritma yang dibahas yang sudah dipaparkan oleh Mutia tadi, kemudian Cynthia dia menciptakan sebuah flowchart dari studi kasus yang kita bahas, yaitunya mencari luas persegi panjang. Nah, di sini kata Cynthia itu dari algoritma tadi itu kita dapat menghasilkan flowchart. Yang pertama mulai, dia simbol mulai ataupun simbol start. Dan seperti ini dia ya. Itu seperti simbol yang dibuat oleh temannya tadi. Ingat, simbol itu jangan sampai salah karena ini flowchart. Nah, kalau seandainya ini koreksinya ya. Kalau seandainya seperti ini nanti itu kita masukkan P kemudian masukkan L. Panjang ini simbolnya. Kemudian dia diprosesnya luas sama dengan panjang kali lebar. Dan kemudian di sini cetak L. Ini nanti dia akan error. Perhatikan dulu. Kita lihat dulu video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar dan mengenal tentang Python ya, bahasa pemrograman Python. Jadi kalau kalian sudah siap, kita akan mulai dari sekarang. Oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi kalian sekarang sudah memutuskan untuk belajar Python ya. Jadi sebenarnya apa sih dengan Python? Nah, ini perbedaannya dengan bahasa lain. Perhatikan ya, perlu dicatat ingat. Nah, perbedaannya dengan bahasa lain C++, India, Java. Dan kita lanjut, itu kita lihat capaiannya, CP-nya. Nah, CP-nya di sini ataupun capaian pembelajarannya itu pada akhir fase ini diharapkan peserta didik mampu menerapkan praktik baik konsep pemrograman prosedural dalam salah satu bahasa pemrograman. Kemudian kita lihat tujuan, seperti tadi sudah diulas pula. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama, melalui presentasi dan demonstrasi, dan peserta didik dapat menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan oke, itu tujuan pembelajaran. Setelah tujuan, kita lihat dulu, ini tadi yang sudah dibahas juga oleh waktu kelompok tadi. Tampilan deskripsi, mana yang deklarasi dan mana yang judul. Oke. Kita lanjut yang kedua. Ini yang dibahas tadi oleh kelompoknya si Cynthia tadi. Ada flowchart. Di sini yang dimaksud dengan flowchart itu dia merupakan simbol-simbol. Secara sederhana dapat kita definisikan dia adalah simbol. Nah, simbol untuk apa? Untuk sudah dijelaskan dalam video tadi.
untuk mencari ataupun mengambil Python-nya itu ambil yang IDE-nya, editornya. Nah, jadi klik yang ini nanti. Nah, ini ya. Kita ambil itu. Nah, ini dia bentuknya, tampilan dari Python-nya. Nah, jadi itu untuk membuka Python. Bagikan lab sheet-nya, itu silakan kerjakan lab sheet yang sudah saya bagikan. Dan berarti kerjakan lab sheet, baca dulu baik-baik. Lab sheet-nya dibaca dulu. Nah, hati-hati tadi itu jangan sampai ada pemakaian codingnya itu, jangan salah pula, jangan tinggal komanya, jangan tinggal pakai titik-titiknya, jangan tinggal. Kemudian telaah lab sheet yang sudah dibagikan tadi. Nah, lab sheet yang sudah kita bagikan tadi silakan telaah. Dan kemudian dibaca baik-baik, kemudian silakan telaah dan disiapkan. Dan sebelum kita praktek itu kita mempersiapkan peralatan kita yang ada di depan kita. Dan kemudian kita harus memperhatikan keselamatan kerja kita ataupun keselamatan kerja dan lingkungan hidup kita. Contoh, dan kalau seandainya di bawah meja itu banyak kabel, hati-hati dengan kabel yang ada di sana, jangan sampai tersepak pula oleh kaki kita. Nah, jangan sampai terganggu pula oleh kaki kita. Nah, jadi kalau bisa manggilnya di Google apa saja, Google itu saja. Oh, kamu sampai kali itu tadi. Rubah saja dengan nama kita. Bedakan tanda kutip 1 dengan kutip 2 ya. Kalau dia kutip 1, kalau dia kutip 2, jangan kutip ini. Dan itu kita sangat menyenangkan sebenarnya belajar coding ini. Sangat menyenangkan. Bahkan di kalangan SMA, SMP ataupun SD pun itu sudah mahir dia untuk mengcoding. Oke, sudah ada beberapa orang yang sudah jalan codingnya, silakan. Nah, berarti sudah banyak yang jalan ya. Kita sudah capek, mungkin ada yang belum berjalan programnya, kita editing dulu. Nah, ikuti gerakannya. Nah, ini yang sudah jalan. Sudah jalan ya? Sudah. Rahel, sudah Rahel?
Dan ini kata isinya. Oke. Nah, ini tadi Kevin. Ya, pengiran kan, pengiran jadi sedang ya. Itu pada umumnya itu kita sudah selesai tadi dan sudah jalan programnya, yaitunya dengan mencari luas persegi panjang dengan menggunakan program Python. Dan seluruhnya sudah selesai tadi ya, sudah dinilai? Sudah? Oke. Kita lanjut berikutnya. Dan kita lanjut itu untuk berikutnya. Sekarang kita lakukan analisis dulu. Kita bandingkan dulu itu algoritma antara algoritma flowchart dan bahasa pemrograman Python yang kita gunakan tadi, dan bagaimana pula kalau seandainya dia ada program kita yang tidak jalan. Dan kemudian kita lanjut, apa kesimpulan kita yang dapat kita analisa di sini? Yang dapat kita analisa, silakan, mungkin ada yang bisa. Rahel, apa hasil analisa kita? Ya, tentang algoritmanya, bagaimana, flowchartnya bagaimana, kemudian programnya gimana? Program dari Python ini sebenarnya bagus karena lebih sederhana. Iya. Juga beberapa aspeknya itu yang pertama mudah dimengerti dan gratis juga dan multi platform. Iya. Python ini gunanya dari antara semua dari antara bahasa yang digunakan, Python ini adalah mencetak data yang sangat mudah dan menggunakan perintah print saja. Kita lanjut, itu hasil analisa kita. Kemudian berikutnya, silakan kerjakan post-test kita lagi. Dan berikutnya kita lakukan evaluasi dulu. Dan kita lakukan evaluasi di sini itu dengan cara mengerjakan post-test kita yang ada di grup kita yang sudah di Google Form-nya, itu sudah disebarkan. Silakan kerjakan post-test dulu. Buka lagi itu link Google Form-nya yang ada di grup kita. Dan sekarang Bapak beri kesempatan, itu ada nggak yang mau bertanya ataupun permasalahan ataupun kesulitan apa yang dialami setelah belajar ini? Silakan. Menjadi. Dila, kesulitan apa yang dialami itu belajar ini hari ini? Nah, jadi di sini menurut Dila tetap juga sama dengan Bu Jani tadi, itu tingkat ketelitian yang kita butuhkan di sini. Dan berikutnya kita lanjut itu kegiatan penutup kita. Sebelum kita tutup, itu kita diberi kesempatan dulu, dan itu kita melakukan refleksi bersama dulu. Dan melakukan refleksi dulu tentang pelajaran kita hari ini. Dan apa saja yang kita pelajari hari ini? Silakan Mutia. Yang kita pelajari hari ini apa saja? Algoritma Bapak itu tentang bahasanya Python. Lanjut, tambahan Rahel. Kelebihan dari Python itu yang pertama mudah dimengerti, gratis, dynamic, dan multi platform. Oke. Jadi ada kelebihannya, kemudian
tadi juga flowchartnya yang kita keluarkan. Kemudian apa kesimpulan yang dapat kita lakukan dari pembelajaran ini? Apa kesimpulan kita? Jenny, kesimpulan kita. Simpulkan pelajaran kita hari ini apa saja? Silakan yang lain kalau ada secepatnya. Ayo cepat simpulkan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Oke. Dari bahasa utama yang tadi kita yaitu kaitan. Kaitan. Kaitan itu sidangnya tidak sulit bacanya, yaitu kata-kata transkrip dan bahasanya sangat mudah. Oke. Bahasanya sangat mudah dimengerti. Contoh saja kata si Mutia tadi, kalau untuk mencetak saja dia menggunakan print saja. Coba kita bandingkan dengan bahasa yang lain seperti bahasa C dan lain sebagainya itu. Kemudian atau C++ ya, kita bandingkan. Lanjut berikutnya, bagaimana perasaan Ananda setelah belajar ini? Senia. Perasaan kita setelah belajar ini? Senang. Dingin. Apa lagi? Pikiran jadi fresh. Wow, loh. Apa perasaan kita belajar hari ini? Tenang bahagia. Apa yang kita dapat tadi sudah tahu, kita bisa membuat coding, yaitunya mencari luas persegi panjang. Nah, jadi kita senang ya belajar ini ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengerti coding ini itu akan menyenangkan bagi kita. Dan bukan menakutkan, tapi akan menyenangkan bagi kita. Jadi perasaan kita hari ini itu sangat senang belajar coding. Kemudian berikutnya, sebelum kita tutup, apa kendalanya untuk di sini tadi? Kendalanya apa tadi? Harus teliti sekali, harus teliti. Dan seperti tadi, Sidila programnya tidak jalan. Tahu-tahu masalahnya ini dia masalahnya. Dan sebenarnya masalah itu mungkin dia sederhana saja masalahnya. Cuman kan tanda kutip, ya. Seperti kata Mutia tadi, cuman tanda kutip saja. Cuma tanda kutip saja dia yang bermasalahnya. Jadi itu yang menjadi kendala kita. Jadi tingkat ketelitian kita lebih tinggi ataupun harus teliti. Dan kemudian selanjutnya untuk pertemuan minggu depan itu kita masih materi kita untuk ke depan ya. Kita masih menggunakan program Python ini dengan studi kasus yang berbeda. Mungkin kita bisa saja nanti membuat game. Mungkin saja dari yang lebih besar lagi itu mengolah data penjualan dan lain sebagainya. Tapi untuk yang menariknya bagi kita itu kita nanti itu akan coba membuat bahasa Python, coding Python dengan yaitunya membuat sebuah game nantinya. Dan kemudian berikutnya sebelum kita tutup, kita keluar dari ruangan ini itu marilah kita berdoa dulu sambil mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan telah selesai pembelajaran kita hari ini. Dan kalau seandainya ada yang memberikan hapus untuk kita bersama dulu Oke, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan kembali itu tempat. Ya.